Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa nahahum 'anit tafarruqi wat tashattuti wattiba'i syahawati wan nufusil hamqa. Ahmaduhu hamda man amana bihi shadiqan wa ashkuruhu syukra man waffaqahu tawfiqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin akmalil khalqi khalqan wa khuluqan wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina al mutamassikina bil urwatil wuthqa. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih sirran wa jahra. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita selalu berusaha dan berjuang dengan segala kemauan dan kemampuan yang kita miliki guna meraih kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya tentang tempat bersandarnya takwa. Beliau bersabda sambil menunjuk dadanya, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini, di dalam dada. Yang dimaksud di dalam dada adalah di dalam hati sanubari. Dengan demikian, peran hati sangatlah tinggi dan amat berat pula tugasnya. Sebab dalam operasionalnya setiap saat hati selalu dihadang oleh lawan yang sangat tangguh, yang tidak pernah mengaku kalah dan tidak pernah merasa lelah apalagi menyerah. Itulah nafsu dan setan. Kedua makhluk itu nyata-nyata menjadi musuh bagi manusia, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyaitona lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Yusuf ayat 5. Kemudian pada ayat 53 pada surah yang sama juga dijelaskan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Demikian beratnya tugas hati dalam melawan nafsu dan setan, sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa perjuangan melawan kedua makhluk itu merupakan perjuangan yang besar, jihadul akbar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa gambaran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yang hatinya mampu mengendalikan nafsu dalam dirinya. Adapun ciri-ciri tersebut adalah, yang pertama, ciri dari seorang muttaqin adalah mampu menahan amarah. Suatu saat Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat, "Ma ta'udduna sur'ata fikum?" Qulna alladhi la tasra'uhu rijal. Qala laysa dhalik, walakinna alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Siapakah yang kalian anggap sebagai orang yang kuat? Kami menjawab, orang yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan itu, akan tetapi orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marah yang merupakan luapan emosi seringkali dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Sebab pada saat marah, kesadaran akal manusia seringkali hilang, terbawa oleh emosinya. Lain halnya bila hati mampu mengendalikan nafsunya, maka emosi akan dapat diredam dan amarah pun akan dapat dicegah, dan selamatlah ia dari bisikan setan yang menggodanya. Kemudian ciri yang kedua dari sifat orang yang bertakwa, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Mau memaafkan kesalahan orang lain bukanlah sesuatu hal yang mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan sangatlah menyakitkan. Pada umumnya manusia saat ini lebih memilih menjaga gengsi dan prestis daripada meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain.
Gengsi untuk saling memaafkan biasanya dipicu oleh kepongahan hati dan rasa dendam pada diri masing-masing. Padahal alangkah mulianya jiwa seseorang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ciri orang-orang muttaqin yang ketiga adalah mau mengakui kesalahan diri dan mau bertobat. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan dan dosa. Sadar atau tidak sadar, lupa atau ingat, kesalahan selalu menyertai gerak-gerik dan perbuatan kita. Di setiap kebenaran yang dilakukan oleh seseorang, selalu saja ada kesalahan yang mengiringinya. Maka sudah selayaknya lah jika kita mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan janganlah kita malu dan gengsi untuk mengakui kesalahan pada diri kita, karena takut akan jatuh martabat atau kehormatan. Bagi orang yang bertakwa, mengakui kesalahan diri adalah hal yang wajar, sebab hal itu merupakan tahap menuju insan yang benar-benar muttaqin. Bukan hanya itu, setelah mengakui kesalahan, hendaklah kita segera bertobat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa taubat akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. At-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah ciri-ciri kesempurnaan takwa seseorang yang disebutkan oleh Al-Quran, dan seharusnya hal itu sebagai pedoman bagi kita sekaligus menjadi barometer dari ketakwaan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, inayah serta taufiknya. Amin ya mujibas sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.